Apa? Oke. Oh, direkam ya, Pak ya. Oke. Baik. Temannya sudah hadir. Caranya adalah mulai dari ketua itu memperkenalkan diri dulu. Setelah saya memperkenalkan diri, mulai dari ketua, kemudian nanti baru menunjuk kepada teman-temannya. Tapi saya ini dulu, saya share dulu ini di mana nih? Sebentar ya. Saya besarkan layar saya sebentar. Oke. Ini peserta sudah 15 orang. Coba saya bagikan layar dulu. Bisa dilihat yang saya bagikan? Bisa, Prof. Oke, Bisa jelas, dilihat Prof. ya? Bisa, Ya? Bu. Bisa, Prof. Oke, kalau Bisa. begitu saya munculkan satu saja. Oke, baik. Nama saya Hasnah Faizah. Bisa dengar suara saya? Bisa, Prof. Oke, nama saya Hasnah Faizah. Saya guru besar di FKIP Undri, dosen di Pasca Sarjana ini. Saya mengajar filsafat ini sudah semenjak tahun 2006. Sudah lama sekali ya. Semenjak 2006, mungkin saya yang pertama kali dan pasangan saya selalu berganti-ganti. Kalau dulu pernah menjadi dengan direktur pasca yang lama ya, berganti terus ya. Pernah juga dengan Profesor Muhtar Ahmad, Ramantan Rektor, karena sudah 2006. Sekarang berdua pula dengan Prof. Isjoni ya. Jadi selalu bergantian. Baik, oke. Nama mata kuliah kita filsafat ilmu bukan ilmu filsafat. Bisa kira-kira ya. Kalau filsafat ilmu berarti mengkaji filosofis dari sebuah ilmu. Tapi kalau ilmu filsafat berarti itu adalah terdapat pada jurusan filsafat. Berarti ilmu filsafat mengkaji ilmu filsafat, bukan jurusan kita. Sedangkan kita adalah filsafat ilmu, mengkaji filosofis dari sebuah ilmu. Bisa ya, mudah kan? Dipahami sampai di situ. Saya panggil saja Hasnah, biasa dipanggil Prof. Hasnah saja ya. Saya di sini mengampu mata kuliah filsafat berdua dengan Prof. Isjoni ya di Pasca Sarjana. Oke, baik. Kalau email saya Bapak Ibu nanti kalau mengirimkan tugas misalnya itu hasna.faiza@curah.undri.ac.id. Ya, oke ya bisa dilihat ya. Lahir saya tahun 68. Ada yang tua dari saya? Masih muda semua? Berarti saya udah tua ya. Oke, saya sudah pembina utama 4E. Gelar sarjana saya tahun 1992. Udah lama ya Bapak Ibu ya. Kemudian gelar magister itu tahun 1999. Gelar S3 itu tahun 2006. 2006 ini semenjak saya S3 lah saya mengajar filsafat. Kemudian Bapak Ibu, saya dosen tetap di S1 Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia. Tadi kami mendapatkan apa ya? Mendapatkan hadiah terbaik dari Dikti karena asesor lapangan menyatakan bahwa pendidikan bahasa Indonesia itu sudah berkategori sangat baik, apa baik sekali. Walaupun belum memunculkan yang tamat ya, baru tadi kami syukuran. Kemudian hari Minggu besok kami syukuran saya bawa mereka nanti rame-rame ke Kuwok kami ya, makan ikan kopi badulang dengan badulang gitu. Kemudian Bapak Ibu di S2 saya mengajar mata kuliah filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Jadi dua mata kuliah saya ini adalah di S2 tapi yang lama S2 yang lama tapi S2 yang baru lagi saya banyak mengajar mata kuliah kalau di bahasa Indonesia. Kalau di S3 saya selalu di Goba juga, tapi di Goba bisa juga di Goba itu kalau di S3 kalau saya nggak bisa ya diganti dosen lain gitu caranya. Kalau dosen lain sih nggak bisa diganti oleh dosen si B. Kalau kita kan tidak bisa kan karena hanya berdua gitu. Kalau mata kuliah di S3 ini sampai berempat orang dosennya semuanya profesor. Kemudian di S3 Panam saya mengajarkan pendidikan berbasis budaya Melayu dan filsafat ilmu. Dulu Bapak Ibu saya adalah wakil direktur pasca sarjana. Saya dulu saya justru
Selalu digobah ya kantor saya. Tapi sekarang tidak lagi, sudah sertijab. Kemudian MKWK, reviewer karya tulis ilmiah dosen untuk guru besar. Saya instruktur juga pada Tanoto Foundation. Kemudian tim audit mutu internal program studi. Kemudian saya juga di MKA, Lembaga Adat Melayu Riau. Saya juga Dewan Pakar Adopsi Provinsi Riau. Kemudian saksi ahli bahasa untuk persidangan. Kemudian banyak lagi yang lainnya tidak perlu disebutkan satu persatu mungkin ya. Saya visiting profesor di berbagai penguji eksternal ujian doktor. Kemarin baru pulang saya juga dari Jambi, dari Sumbar. Kemudian untuk sekarang ini adalah saya sebagai asesor. Asesor besok saya berangkat ke Lampung. Itulah kesibukan Bapak Ibu untuk sementara ya. Baik, sebetulnya deskripsi mata kuliah kita ini mudah Bapak Ibu. Mata kuliah filsafat ilmu ini mengkaji tentang ontologi, epistemologi, aksiologi, dan perkembangan pengetahuan ilmiah, serta isu kontemporer yang berhubungan dengan administrasi pendidikan. Karena kita AP kan? Ya, bisa dengar suara saya? Acungkan jempol bagi yang dengar. Oke. Yang kedua, pembahasan ontologi itu, ontologi difokuskan pada unsur realitas empiris seperti fakta, data, informasi, serta kedudukan dalam kegiatan ilmiah. Itu sebetulnya filsafat itu. Yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah berhubungan dengan metode, cara. Dan bagaimana metode itu operasionalnya dalam metodologi penelitian. Makanya Bapak Ibu, metodologi penelitian ini adalah bagian dari filsafat. Bisa ya? Kemudian pembahasan aksiologi itu difokuskan pada nilai-nilai yang terkait dengan kegiatan keilmuan, baik secara internal maupun sosial. Makanya Bapak Ibu, aksiologi ini berhubungan dengan uh, what for, untuk apa? Kalau epistemologi ini berhubungan dengan bagaimana? Bisa kira-kira ya. Kalau ontologi berhubungan dengan apa? What apa? Bisa kira-kira? Jadi ontologi itu mengenai what apa. Kalau epistemologi itu mengenai cara. Kalau aksiologi itu adalah manfaat untuk apa. Oke ya, sampai di situ. Kemudian yang paling penting bagaimana perkembangan pengetahuan ilmiah. Itu dia, filsafat itu. Oke. Bagaimana tujuan kita belajar filsafat itu, Bapak Ibu? Oh, sebetulnya dosen itu tidak boleh bukan mengajar, tapi membelajarkan. Nah, beda kan? Membelajarkan mahasiswa agar dapat menerapkan cara berpikir filsafat dalam pengkajian ilmu. Jadi membelajarkan berarti mengajak belajar kan, bukan mengajar. Oke. Kemudian eh filsafat Bapak Ibu mungkin sudah disampaikan oleh Prof. Joni, kita mengulang, siapa tahu masih ragu ya. Jadi filsafat itu cinta, Philos dan Sophia. Berasal dari Philos dan Sophia. Philos itu pilihan atau pilihan cinta. Jadi kita belajar tentang cinta. Jadi kalau Sophia kita belajar tentang kebijaksanaan, kearifan, pengetahuan. Itulah dia. Dia. Berarti filsafat apa Bapak Ibu? Cinta pada Cinta kepada kebijaksanaan, kebijakan, cinta pada kearifan. kebijaksanaan. Betul, Pak. Oke, itu dia. Jadi cinta kepada kebijaksanaan. Ada beberapa filsuf yang memberikan definisi terhadap filsafat berdasarkan praktis. Yang pertama adalah suatu sikap terhadap hidup dan alam semesta. Itu juga filsafat. Yang kedua adalah suatu metode berpikir reflektif. Bagaimana kita merefleksikan diri kita terhadap fakta yang ada di dunia ini. Sehingga kita bisa menilai apa yang menjadi atau apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang ketiga adalah kumpulan masalah. Nah, ini dia. Kenapa filsafat ini kumpulan masalah pula ya? Nah, ya. Karena filsafat itu bedanya dengan ilmu. Kalau ilmu itu adalah sesuatu yang perlu dibuktikan. Kalau filsafat tidak selamanya perlu dibuktikan, Bapak Ibu. Bisa ya? Tidak selamanya bisa dibuktikan. Oke. Berikutnya, kumpulan teori atau sistem-sistem pemikiran.
Yang kelima adalah dialektika. Diskusi saja kita itu sudah berfilsafat. Ya mudah kan filsafat itu. Ini dialektika ini bagaimana seni kita berdiskusi itu adalah filsafat. Makanya saya mengajak Bapak Ibu untuk minggu depan Bapak Ibu lagi berdiskusi. Tidak saya lagi yang menyampaikan materi, tetapi adalah Bapak Ibu sendiri. Oke ya, ada siap kan? Apakah sudah dibagi-bagi Pak? Kelompoknya udah, Prof. Ya, materinya udah kan di buku udah kan? Materinya cuman agak ragu yang di 3 dan 4 itu, Prof. Oh ya, kalau bab satu adalah kelompok satu. Mm-mm. Bab dua, kelompok dua. Bab tiga itu kan panjang. Dibagi dua. Mm-mm. Berarti dia Berarti kan ada kelompok, delapan sub itu, Prof. Berarti empat ya, Prof. iya empat-empat. Ya, siap. Karena panjang kan? Ya, Oke, berarti bab lima itu adalah kelompok enam. ya. Oke ya? Ya, Oke. tapi kita diskusi dulu, saya menyampaikan pemantiknya dulu. Oke ya? Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang begini. Apa yang menjadi ontologi? Nah, yang saya katakan tadi ontologi itu adalah mengkaji tentang apa? Apa yang mau kita kaji? Ya apa saja. Bisa kira-kira apa yang kita kaji berarti apa saja. Karena lebih bersifat umum. Yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu adalah bagaimana. Oke ya. Bagaimana itu berarti berhubungan dengan metode. Yang ketiga adalah aksiologi. Aksiologi itu adalah untuk apa? Yang saya katakan tadi. Bisa ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Mati. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum. Lanjut, Pak. Lanjut, Lanjut, Prof. bisa ya? Insya paham. O- Oke, baik. Oh, ini kok hilang. Ntar. Ya. Adik, dek, adik sayang. Nak, adik, udah gak? Adik, tolong jawab Oci Armana. Kecilkan kucing. Mama lagi ngajar ya. Adik saya dari Jakarta. Nelpon. Baik, ontologi, epistemologi, aksiologi ini ada pertanyaan? Sementara paham, Prof. Sudah bisa semuanya? Sudah paham? Ya. Oke. Saya bagi dua layar sebentar ya. Ya, oke. Baik, ini sepertinya sudah ada semua ya. Belum, Prof. Masih ada 2. Masih ada dua ya. Baik, kalau begitu dipersilakan Bapak Abdullah sebagai ketua kelas memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kalau saya sebenarnya sudah tadi. Yang diperkenalkan nama, kemudian apa namanya, kerjanya sebagai apa dan tinggal di mana. Itu saja. Silakan. Hobi tidak perlu, kesan pesan tidak perlu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah SPD. Saya guru bahasa Inggris di MTS Negeri 3 Siak. Mhm. Saya tinggal di kota Siak. Itu saja, Oke. Prof. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Abdullah tunjuk siapa lagi. Baik, selanjutnya Ibu Zilfiatri. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam, Profesor dan teman-teman semuanya. Saya tinggal di Pekanbaru. Jurusan saya matematika. Dulu tamatan FKIP Undri, FKIP tahun 2000. Eh, saya sekarang di Dinas Pendidikan Provinsi sebagai pengawas. Itu Oke, saja. terima kasih. Ibu tunjuk lagi siapa? Marlinda, Bu Ya, Marlinda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marlinda.
Saya beralamat di Pematang Tebal, Kabupaten Indragiri Hulu. Saat ini saya bekerja sebagai pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau, tapi pengawas SMA di Kabupaten Indragiri Hulu. Oke. Makasih. Ya, lanjut. Siapa Ibu tunjuk? Eh, Hilang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Syaputra. Saya lulusan dari Universitas Islam Riau, pendidikan bahasa Inggris. Saya tinggal di Jalan Karya 4, Narpoyan. Oke. Tunjuk, Pak. Ibu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. dan teman-teman. Nama saya Lila Saripohan. Saya bekerja sebagai guru IPS di SMP 1 Atap Batu Sanggan dan kemudian tinggal di Batu Sanggan, Kampar Kiri Hulu. Oke. Ya, silakan. Ibu tunjuk siapa? Bu Betri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Betri Murni. Saya tinggal di Kabupaten Kuantan Sengingi. Kemudian saya bertugas di Dinas Pendidikan Provinsi Riau sebagai pengawas SMA di Kabupaten Kuantan Sengingi. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada Ibu Febi. Ya, silakan Bu Febi. Bu Febi Baik, pakai handphone ya? iya Bu. Hmm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Febi Suryaningsi, Bu. Dulu S1-nya di UIN Suskaria Pendidikan Matematika dan saya dari Kabupaten Rokan Hulu. Sekarang belum bekerja. Terima kasih, Bu. Lanjut, pilih. Uh, Pak John. Terima kasih, Bu Feby. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, Prof. Nama saya John Hendro. Saat ini mengajar di SMK Negeri 2 Pekanbaru, tinggal di Pekanbaru. Terima kasih, Prof. Selanjutnya, Ibu Nur Karisma. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nur Harisma. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Siahulu, Prof. Saya alumni Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Undri, Prof. Bahasa Indonesia. Iya, Prof. Tahun berapa? Kita jumpa lagi. Tahun berapa? 2016, Prof. Oh, mahasiswa saya 2016. berarti. Iya, iya, Prof. Oh, iya ya. Oke, Terima kasih, lanjut. Prof. Selanjutnya, Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, Bro. Nama saya Diva Septiani, alamat saya di Kuantan Singingi, tapi untuk sekarang saya tinggal di Jalan Sukakarya. Saya fresh graduate dan belum bekerja, tamatan Bahasa Inggris FG Unri. Terima kasih, Bro. Lanjut. Bu Indah. Terima kasih Bu Diva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Perkenalkan Ya. nama saya Indah Efriani Zahara. Saya tinggal di Bangkinang. Saat ini saya bekerja di SMA Negeri 2 Bangkinang Kota. Saya alumni FK Bahasa Inggris di Unri. Terima kasih. Oke. Lanjut Bu Indah. Eh, Satria. Baik, terima kasih Bu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Prof. Nama saya Satria. Saya lulusan dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam, dan saat ini belum bekerja. Terima kasih, Prof. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya, Pilih. Ibu Betri.
Sudah, Satria. Ya, Bu. Ibu Kintan. Ibu Kintan. Lambat dia tunjuk lain, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Nggak ada. wabarakatuh. Nama saya Nelsa Kintan Pamela, saya tinggal di Bangkinang, dan saya lulusan Bahasa Inggris UIN Suskarya. Selanjutnya Ibu Novrianti. Baiklah, terima kasih Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. John Hendro, tolong dibuka layarnya, Pak. Percuma aja kita Zoom, tapi Bapak nutup. Saya nutup diri juga nanti. Saya kalau suka Zoom tuh maunya kita buka. Kalau enggak usah Zoom, gitu kan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Noverianti. Saya berdomisili di Bangkinang Kampar. Sekarang ini saya bingung Prof, karena saya sudah diangkat, kebetulan diangkat jadi kepala sekolah, tetapi belum sertijab. Demikian mungkin Prof. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Noveri. Suaranya gimana? Suaranya Bu Yuni. Ya, dibantu Pak Abdullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa Fitri. Saya lulusan Universitas Riau, jurusan Sejarah tahun 2001. Saya bertugas di SMP Negeri 7, Bro. Oke, lanjut. Eh, si Pak Suherman. Terima kasih, Ya, Ibu Pak. Yuni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam Prof, warahmatullahi kenalkan wabarakatuh. nama saya Suherman Prof, alumni dari FKIP UISU Sumatera Utara. Mhm. Matematika Prof, bidang studinya Prof. Sekarang Ya, oke. bertugas di SMP Negeri 50 Pekanbaru. Hmm. Alamat di Jalan Teropong, Kualu, Prof. Kualu Oke, apa? Subang Raya, Prof. Terima Bang kasih, Raya. Prof. Baik, Ya, terima kasih Pak Suherman. Tunjuk kawan. Bu Satri, Siapa ditunjuk? Bu Satri, Bu. Bu, Bu Bu Satri, Satri Prof. ya. Ya. Oke, baik. Perkenalkan Bu nama saya. Satri pakai handphone. Iya, Ibu. Mhm. Perkenalkan nama saya Satri Widianti, asal dari Rokan Hulu. Pekerjaan guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Bone Darussalam, tamatan dari Undri. Oke, lanjut. Tunjuk Bu Satri. Jangan mute dulu. Tuh, Ibu tutup cepat. Ibu Jangan Novi, cepat-cepat. Ya. Ibu Novi. Ya, silakan Bu Novi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Prof, nama saya Novi Verlinita Sari. Saya bertugas di SMP Negeri 26 Pekanbaru. Saya alumni dari eh, Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Riau. Terima kasih. Ya. Oke, Lanjut. Bu Novi namanya NFS, bisa direnam nggak? Oh, masih NFS. Oke. Siap, Iya, Prof. tolong direnam ya. Ya, Ya, siap. siapa lagi Bu tunjuk? Saya tunjuk Bu Samsinar. Silakan Bu Samsinar. Mute-nya Bu. Mikrofonnya Bu dibuka, Bu Samsinar. Bu Samsinar, mikrofonnya dibuka.
Nggak bisa. Biasanya kuliah dengan Pak Isyoni, Ibu nak ngomong. Ngomong biasanya Bu, aktif biasanya Bu Samsinar. Ah, itu dia. Kenapa? Mute-nya, mikrofonnya bermasalah ya? Tulis di chat, Bu. Apa masalahnya? Oke, maaf Bu. Nah, itu dia. Oke. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Waalaikumsalam. nama saya Samsinar SPD. Saya bertugas di SD 147 Pekanbaru, Bu. Ya, Pendidikan terakhir ya S1 PGSD UT. ya, oke. Baik, Saya Bapak Ibu, tinggal di buka aja mikrofon semua, enggak apa-apa. Asal tidak ada yang mengganggu. Karena Baik, kita Prof, kuliah, saya bukan tinggal mendengar ceramah. saya Ya, berdomisili di Jalan Melati, Jalan Garuda Sakti, Prof. Demikian, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Samsina tunjuk siapa? Siapa ya yang belum? Bu Risma. Fajri, Fajri ya, ya Fajri. Fajri muncul. Silakan. Belum muncul kayaknya. Fajri belum datang Mas kayaknya. Satri, Belum. Widianti, Analsa. Ah, itu yang saya tidak suka Zoom tuh itulah Bapak Ibu. Saya termasuk kurang suka. Kenapa? Karena Maju, Bu. pembelajarannya itu tidak efektif kan. Nanti saya ajarkan bagaimana cara pembelajaran di Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa belajar dengan saya sambil tiduran. Sambil tiduran. Maksudnya tidak perlu memperlihatkan diri tapi fokus pada Telegram gitu ya. Ada yang Bapak Ibu yang tahu caranya di Telegram? Yep. Belum tahu, Prof. Belum tahu Udah ya, belum lupa, paham. Prof. Udah lama, Prof. Udah lama ya, tapi semuanya punya Telegram kan? 2019 gitu, Prof. ya, Oh, baru Prof. Semuanya mana? Diana belum? Ya, Bu Risma Diana. belum tuh, Risma. Diana ya Bu Diana. Ah, Bu iya, Diana aja Diana. ukur. Oke, izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. Diana Olensia Tani, eh, bertugas di SMP Negeri 2 Kuantan Hilir Seberang, Pasrah, Kabupaten Kuantan Singingi, eh, alamat di Basrah, Kabupaten Kuantan Singingi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam Diana di Kuantan Singi sekarang. Sekarang di Pekanbaru, Prof. Oh, Pekanbaru ya, oke. Tidak di Kuantan Singi. Masih ada yang lain? Masih Anissa, Ya, Anissa, Anissa, Anissa. silakan. Ya, silakan. Mana Anisanya? Belum masuk ya, Prof. masuk Oh, ya. belum masuk ya. Jadi berarti dianggap tidak hadir ya. Karena kita kuliah nih Bapak Ibu, bukan mendengar seminar dari saya, bukan kita lain-lain, tapi kuliah kan gitu. Baik, kalau menggunakan Zoom ya seperti ini, jadi tidak aktif ya, tidak semuanya bisa aktif. Dan lagi pula sepertinya saya lihat ada yang menggunakan handphone ya, sehingga kadang-kadang Bu ya. PPT yang diberikan kurang bagus ya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan sebagai pemanti awal dari Bapak Ibu. Oke, sekarang ya ingin saya tanyakan mulai dari Pak Ketua dulu, Bapak Abdullah, dengar suara saya? Ya, dengar Prof. Iya, iya, iya. Apa yang sudah Bapak tahu tentang filsafat? Eh, baik, terima kasih. Eh, beberapa kali bertemu dengan Profes Joni, ada beberapa hal yang bisa kami dapat. Yang pertama adalah filsafat yang berhubungan dengan filsafat pendidikan, di mana filsafat pendidikan yang berakar dari Ki Hajar Dewantara itu merupakan salah satu fokus kami. Kemudian ada juga filsafat yang berhubungan dengan budaya Melayu. Kemudian filsafat yang dikaitkan dengan kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar. Kemudian juga bagaimana filsafat itu eh, berkembang hingga sekarang. Jadi itu beberapa hal yang bisa kami ketahui
ketika pembelajaran sebelumnya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, oke. Nanti Pak Abdullah beri saya absensi sudah diberikan ke saya ya, belum ya? Oh, Karena belajar dengan saya itu diskusi seperti ini, jadi saya sambil memberikan penilaian. Belum ada ya? Nanti kirim aja di grup Telegram ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bapak tunjuk siapa menjelaskan, saya menambahkan. kakak saya deh, Kak Pohan. Silakan, Kak. Ya, silakan. Terima kasih Pak Abdullah. Yang saya dapat Prof dari pembelajaran dari Pak Isrioni, selain dari yang disampaikan oleh Pak Abdullah tadi, sangat banyak pendidikan ataupun sekolah yang bisa kita dapat, bukan cuma di sekolah formal, tapi juga di keluarga, di alam dan juga masyarakat. Begitu, Prof. Oke, baik. Cukup atau tambah lagi? Silakan. Ibu minta siapa Ibu untuk Marlinda. menambahkan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung dari Waalaikumsalam. menyambung pembicaraan dari Pak Abdullah tadi tentang pelajaran sebelumnya itu mempelajari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus menekankan kepada kita harus menyelesaikan kodrat anak dan kodrat zaman. Kodrat anak dan kodrat zaman. Artinya bahwa pendidikan sekarang ini menuntut perkembangan zaman. Jadi cara mengajar kita zaman dulu, zaman sekarang tidak bisa disamakan lagi. Itu saja secara sederhana. Oke, bagus. Ibu minta siapa melengkapi? Tipa. Silakan. Baik, Ibu. Filsafat ilmu pendidikan ini adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar praktik pendidikan seperti pengertian pendidikan, terus nilai etika, metodologi pembelajaran, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, serta perkembangan manusia seperti yang mempengaruhi praktek pendidikan seperti itu, Prof. Oke, praktek, bukan praktek, praktik. Praktik pendidikan ya. Praktik pendidikan ya. Oke, lanjut. Selanjutnya Bu Betri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan dari apa yang sudah rekan-rekan sampaikan terkait dengan filsafat pendidikan sesuai dengan konteks dari Ki Hajar Dewantara bahwa Mana ngecilkan? Pendidikan itu ada bagaimana kita menuntun menuntun seorang anak itu berdasarkan kekuatan yang dimilikinya, berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga dia bagaimana dia menjadi seorang yang selamat dan bahagia. Nah, kemudian dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini juga untuk sekolah-sekolah TK atau sekolah PAUD di Taman Kanak itu ada istilahnya eh, apa ya? Trinu ya, 3N ya, ada nonton, ada ngerti, jadi menggunakan ada istilah 3N itu. Nah, di mana untuk mengerti itu adalah bagaimana kita mengkaji terkait dengan kognitifnya, kemudian untuk ngerasa itu adalah mempelajari tentang afektifnya, dan kemudian ngelakon itu bagaimana psikomotornya itu bisa berkembang. Dan untuk pada pendidikan anak-anak itu eh, cenderung kepada bermain. Nah, ini pada masa Ki Hajar Dewantara. Begitu, Bu. Oke, Mungkin bisa silakan Ibu tunjuk kawannya untuk melengkapi. bisa dilanjut kepada Bu Indah. Terima kasih Bu Betri. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan sedikit yang disampaikan oleh teman-teman. Jika kita berbicara filsafat ilmu yang berkaitan dengan pendidikan, itu artinya kita berbicara mengenai filsafat pendidikan seperti yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi. Ada yang berkaitan dengan KHD, juga sudah yang mengakar dengan budaya Melayu ya. Nah, tapi satu hal yang pasti, filosofi pendidikan itu adalah pembelajar sepanjang hayat, yang artinya kita selaku manusia tidak lepas dari pendidikan. Terima kasih. Oke, bagus. Lanjut Bu Indah. Saya lanjutkan
ke Bu Yuni. Minta Bu Yuni melengkapi. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Ini pendidikan filsafat ini pendidikannya ada 3 makna menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana katanya pendidikan menekankan kemandirian, tidak tergantung pada orang tua, tetapi dan juga teman-teman, dia mandiri. Kemudian yang kedua, pendidikan ini menekankan kemerdekaan lahir dan batin. Kemudian yang ketiganya, pendidikan ini menekankan sesuai dengan teori dan dengan prakteknya dan dapat diaplikasikannya. Itu diantaranya makna pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang merdeka, Prof. Demikian. Kemudian saya apakan sama Diva. Dilengkapi oleh Diva. siapa? Diva. Diva. Silakan. Diva udah, Bu. Diva udah. Oh, udah. Siapa? Si Sam Sinar. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuni. Tentang filsafat ilmu, Prof, yang salah satunya yaitu mempelajari tentang manusia dan karakter. Bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki akal budi dan akal pikiran. Dan berbeda dari makhluk ciptaan Allah lainnya atau ciptaan Tuhan lainnya. Yang jelas manusia memiliki karakter dan bernalar dan berwatak untuk bisa melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Itu Prof. Salah satunya tentang filsafat ilmu yang untuk melengkapi dari kawan-kawan yang lain. Sekian, terima kasih. Bagus, Bu Samsina tunjuk kawannya untuk melengkapi. Silakan. Baik, Bu Epi, silakan. Ya, terima kasih Bu Samsinar. Filosofi pendidikan, kalau menurut Ki Hajar Dewantara, salah satunya adalah bahwa pendidikan itu adalah tempat persamaian benih-benih kebudayaan masyarakat, tanpa melupakan kebudayaan yang ada dalam suatu lingkungan belajar. Pendidikan akan membentuk Indonesia yang beradab dan berkarakter baik. Dan pendidikan menjadi sebuah wadah untuk karakter-karakter budaya Indonesia yang baik, di mana budaya tersebut dapat diwariskan atau diturunkan dari nenek moyang kita dulunya. Terima kasih. Selanjutnya, Intan ada? Yang cowok lagi, Bu, yang cowok. Bapak-bapak. Hilang. Iya, masa ibu-ibu terus yang ditunjuk? Baik, melanjutkan dari penjelasan sebelumnya, yang saya tahu dari pelajaran tentang filsafat ilmu, di antara definisi filsafat ilmu ialah filsafat itu ialah ilmu yang mempelajari berbagai hal dengan cara berpikir kritis dan runtut, serta juga merupakan induk dari berbagai segala ilmu pengetahuan. Filsafat juga bisa diartikan sebagai sikap hidup yang menggambarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kebijaksanaan. Dan juga rentetan poin utama dalam filsafat ilmu menurut Ki Hajar Dewantara ialah satu, ilmu untuk kemerdekaan berpikir dan berkepribadian, kedua, ilmu untuk membentuk karakter dan akhlak, ketiga kemudian ada ilmu sebagai sarana untuk memajukan masyarakat, dan terakhir ilmu yang berdasarkan kebudayaan nasional. Terima kasih. Oke, bagus. Pak Gilang tunjuk kawannya. Ini Anelsa Kintan ini kemana ya? Bu Anelsa kuliah nggak? Kuliah kan? Jangan sembunyikan dirinya ya kalau kuliah dengan saya. Oke, lanjut. Siapa yang Pak Gilang panggil? Kemudian mungkin ke Pak John Hendro. Selanjutnya. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Pak Gilang. Menambahkan saja Prof, dari hasil beberapa kali pertemuan kemarin dengan Prof. Isdoni, filsafat pendidikan itu meliputi bagaimana kita memerdekakan pendidikan itu sendiri sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Guru harus bisa mengayomi, kemudian membimbing siswa sesuai dengan karakteristik dari siswa itu sendiri, disesuaikan dengan potret karakter
budaya manusia Indonesia, terkhusus sekarang ada di Melayu di Riau. Itu mungkin dari saya, Prof. Selanjutnya boleh Bagus, dengan Pak Jo. Pak Tunjuk. Satria. Baik, terima kasih Pak John atas waktunya. Nah, kalau saya menganggap filsafat pendidikan itu bisa sebagai proses enkulturasi pada peserta didik, Ibu. Mengapa demikian? Karena itu sebagai proses pewarisan nilai-nilai prestasi dan bisa juga menjadi nilai budaya. Salah satunya, jika jika kita wariskan nilai budaya kepada peserta didik di saat ini, mungkin peserta didik bisa untuk mengembangkan nilai budaya sekarang dengan mengikuti perkembangan zaman agar budaya-budaya kita seperti budaya Melayu itu tidak hilang begitu saja, tapi kita bisa mewariskan nilai-nilai budaya itu melalui peserta didik. Nah, baik itu saja sepertinya, Bu. Selanjutnya, Ibu Novi Perlinitasari. Oke, terima kasih Pak Satria. Izin Prof, yang saya dapat ketika pembelajaran dengan Prof. Isjoni kemarin, itu ada yang tentang filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini melengkapi yang teman-teman tadi, Prof. Itu ada 4 poin yang harus dipahami oleh pendidik. Yang pertama itu ada pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih dari kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jadi kita tanpa melupakan kebudayaan yang ada dalam suatu lingkungan belajar. Yang kedua ada pendidikan itu menuntun, jadi mengarahkan kita mengarahkan segala kodrat yang ada pada anak atau siswa kita. Terus ada eh, ada juga menyesuaikan dengan kondisi atau lingkungan potensi anak. Dan juga ada pendidikan itu sama dengan budi pekerti, yaitu perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, hingga menimbulkan suatu tenaga dan menjadi dasar-dasar atau nilai karakter di dalamnya. Mungkin itu saja, Prof, dari saya. Selanjutnya bisa ke Pak Bu Suherman belum? Pak Suherman ya, Prof. Terima kasih. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih Ibu Nopi ya, kalau nggak salah ya. Oke, ya kalau menurut saya, Prof, saya lebih tertarik tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwasanya pendidikan itu sebagai diibaratkan sebagai petani yang menggarap lahannya, Prof. Artinya apa? Tidak hanya untuk mendapatkan hasil bagus, tapi kita memiliki suatu keindahan ya dalam bentuk pertumbuhan, ya pertumbuhan dan perkembangan tanah dan pertumbuhan tanah dan tumbuhan. Jadi kita memerlukan pupuk. Nah, di sini pupuk diibaratkan sebagai lingkungan yang diberikan oleh orang tua kepada siswa. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah sebuah pengembangan potensi siswa itu bagi saya, Prof, yang menurut dari Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu aja dari saya, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ke Ibu Silakan. Kinan. Ibu Kintan. Iya, Pak. Dari yang telah saya pelajari, ada pemahaman dari Ki Hajar Dewantara tentang filsafat pendidikan. Yang pertama itu ada pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan masyarakat. Selain itu juga pendidikan itu bersifat menuntun. Menuntun di sini maksudnya mengarahkan anak-anak itu agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, pendidikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Dan yang terakhir itu pendidikan sama dengan budi pekerti. Selanjutnya, Ibu siapa yang belum? Ibu Diana udah? Belum ya, belum Bu Kintan. Makasih ya Bu Kintan. Baik, Iya. Prof. Eh, Berdasarkan dari filsafat pendidikan itu juga digambarkan dengan
angel relationship, artinya hubungan eh, Tuhan itu adalah merupakan hubungan teratas, sementara manusia dan alam itu adalah di jenjang kakinya gitu. Kemudian dalam filsafat pendidikan itu juga bertujuan untuk membentuk karakter, di mana ciri-ciri manusia berkarakter itu diantaranya adalah saling menghormati, saling menghargai, memiliki adab, kemudian memiliki hak-hak patriotisme, kemudian eh, memiliki nilai-nilai hukum dan adab budaya, di mana kita di Indonesia itu memiliki adab budaya Melayu, kemudian eh, memiliki dasar kepribadian yang berlandaskan pada agama. Seterusnya, eh, ciri yang lain yaitu memiliki kepedulian terhadap masyarakat. Itu, Prof. Sudah semuanya? Siapa yang belum? Saya, Prof. Ya, ya. Silakan Bu Naferi. Oke, terima kasih, Prof. Melengkapi dari pendapat dari teman-teman apa yang sudah dipelajari dari Prof. Isjoni. Dalam usaha membina budaya nasional itu, Ki Hajar Dewantara dikenal dengan teori trikon, yaitu yang pertama itu adalah continue, di mana continue ini adalah mengandung arti adalah bahwasanya budaya itu atau garis hidup bangsa itu dia sifatnya terus berulang, bersambung dan tidak pernah terputus-putus. Yang kedua adalah konsentris, di mana konsentris ini adalah dalam mengembangkan kebudayaan kita harus bersikap terbuka, namun kita juga harus kritis dan selektif terhadap pengaruh budaya luar terhadap budaya kita. Yang ketiga ada disebut konvergensi, di mana konvergensi ini ada artinya membina karakter bangsa bersama bangsa, harus terbina karakter dunia sebagaimana kesatuan umat dunia atau konvergen tanpa harus mengorbankan identitas bangsa kita sendiri. Demikian mungkin, Prof. Terima kasih. Oke, bagus. Bu Novi dan Pak Sherman kemana nih? Kenapa Ya, sembunyi Bu Novi? Pak Suherman kemana nih? Ada mahasiswa saya nih, 2 anak nih. Anak kecil ada nih yang ikut nih. Oh, lagi ke klinik mau berobat, Pak Suherman, ya. Oh, sakit kali ya. Oh, lagi klinik berobat. Oke, berarti izin ya. Oke, baik. Suherman, semoga cepat sembuh. Di dalam obrolan dikatakan bahwa Profesor Herman lagi ke klinik mau berobat. Karena tadi saya lihat juga agak beda gelisah, nggak tahu saya. Oke ya. Baik, tadi saya sudah menyimak apa yang Bapak Ibu sampaikan. Itu namanya kita mengulang kembali, merefleksi kembali apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Baru saya bisa memulai dari mana Bapak Ibu bisa memahami ini ya. Bu Noveri bicara sama siapa? Oh, kebetulan saya sekarang lagi kegiatan Lokakarya 7 di CGP, Ibu. Jadi ada PP yang mengarahkan saya supaya turun ke stand, Ibu. Karena besok pagi Lokakarya 7. Mohon maaf. Sibuk semuanya berarti ya. Sibuk semuanya ya. Iya, ya, ya. Kalau dengan saya kayak kuliahnya kan harus aktif ya. Kalau nggak aktif gimana pula nanti kenanya di keaktifan aja. Kan begitu jadinya. Baik, Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah menyimak apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Saya sudah tahu bagaimana wawasan Ibu terhadap filsafat, kemudian juga tentang filsafat pendidikan. Jadi lebih arahnya kepada filsafat pendidikan. Memang kita mengacu kepada Ki Hajar Dewantara ya. Mata kuliah Bapak Ibu kan filsafat ilmu ya. Filsafat pendidikan itu adalah bagian dari ilmu, tapi ilmu pendidikan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu bisa, saya sudah memberikan buku, sudah kemarin buku sudah dibaca. Dengan membaca buku itu mudah-mudahan Bapak Ibu lebih memahaminya lagi gitu ya. Lebih memahaminya lagi sehingga Bapak Ibu lebih paham lagi, lebih mengerti lagi tentang apa sih sebetulnya filsafat itu. Baik, saya berikan lagi mungkin di sini tentang tugas ya.
Pak Abdullah ya, Ya, saya minta kepada Bapak Ibu maunya apa gitu. Karena yang jelas kalau untuk masuk luring kita bentrok gitu ya. Bentrok saya jadwalnya tadi itu jam berapa tadi ya? Jam Pagi nggak bisa 8. saya ngajar. Ya nggak bisa jam 8 ya. Nah, kalau sore saya ngajar tadi S2 dan S3. Kalau Jumat pagi itu di S1. Kalau Sabtu gimana? Ada jadwal ya? Kan Sab- susah juga ya. iya, Sabtu, Sabtu Pak. udah full juga, Prof. Ya, jadi sekarang begini, kalau dengan Zoom nih saya merasa tidak kondusif gitu ya, karena saya tidak bisa melihat mahasiswa yang pura-pura melihat saya nggak bisa, saya dosen, jadi saya nggak bisa saya bicara sendiri atau pura-pura melihat saya nggak bisa, makanya saya kurang suka dengan Zoom seperti itu, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba datang lagi, kayak apa aja, ini Pak Fajri udah hilang pula, tinggal fotonya aja lagi kan gitu kan. Jadi kalau yang seperti ini kan di Zoom itu kalau seminar bisa lah. Tapi kalau dengan saya, Bapak Ibu, coba kalau yang seperti ini misalnya Pak Suherman, saya punya catatan. Pak Fajri, coba saya panggil Pak Fajri misalnya. Pak Fajri kemana? Kan nggak tahu. Berarti saya anggap Pak Fajri, eh, saya anggap keluar kelas. Kan begitu. Coba kalau saya menghilangkan diri saya, diam pula gimana? Ya kan? Benar, Prof. Iya kan begitu jadinya ya kalau orang yang tidak memperhatikan kita di dalam perkuliahan gitu. Jadi saya ada solusi. Saya biasanya menggunakan Telegram. Cuman Bapak Ibu belum terbiasa Telegram ya. Pak Fajri mana tadi Pak Fajri? Ya, Jarang juga Bu. ya. Ya kenapa Pak Fajri menghilang? Halo, sinyal kurang bagus kali ya Pak Fajri ya. Karena di Zoom ini sinyal kurang bagus Bapak Ibu. Tapi kalau di Telegram dimanapun kita berada, insya Allah kita bisa seperti WhatsApp. Kalau Zoom kan tidak ya, Zoom ini berat, ya kan? Caranya adalah, kalau Bapak Ibu sekarang saya mau mengajarkan Bapak Ibu di Telegram, tetapi Bapak Ibu memakai handphone nggak bisa, Bapak Ibu harus memakai laptop, itu yang saya katakan, tapi pegang satu handphone. Coba yang pakai handphone, Ibu Noperi, Ibu Novi kan pakai handphone nih, ganti dengan laptop bisa nggak? Ibu Satri ganti dengan laptop, saya beri waktu sebentar, buka di laptop dulu. Baik, Prof. Ya, buka di laptop dulu, kalau nggak bisa. Prof, sambil nunggu boleh nanya, Prof. Boleh, boleh, silakan. Iya, tadi baru baca bukunya, baru 3 halaman, 78 sampai 81. Tapi saya tertariknya gini, Prof. Sebetulnya semakin mungkin 8 pertemuan sebelumnya, terus di pertemuan ke-9 ini itu kan berbeda orang gitu ya. Jadi Ah, saya pun memiliki perspektif berbeda gitu terhadap iya, iya. filsafat ilmu ini. Hmm. Iya. Saya jadi kepikir gini, Prof. Sebetulnya bagaimana ya cara kerja filsafat dalam membentuk karakter siswa kita di sekolah, Prof. Ini sebetulnya karena saya makin lama mempelajari filsafat itu memang terasa betul kalau filsafat ini umum gitu. Jadi kalau Ya. saya larikan specifically ke praktikalnya, itu sebetulnya cara kerja filsafat itu dalam membentuk karakter siswa kita itu sebetulnya seperti apa ya, Prof? Mungkin bisa sharing ke Oke. kita, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Ya, cara kerja membentuk karakter itu karena ini sebetulnya kalau dalam diskusi saya akan meminta kepada temannya untuk menjawab karena saya dosen tidak boleh langsung menjawab ya itu termasuk cara kerja supaya mereka lebih kreatif. Seperti tadi saya meminta Bapak Ibu untuk memilih kawannya untuk berkenalan kan? Tidak semuanya dari dosen, kan begitu? Itu termasuk cara kerja juga membiasakan bahwa kita itu berkolaboratif. Tadi kan berkolaboratif Bapak Ibu menjawab untuk melengkapi antara satu dengan yang lain dan Bapak Ibu memilih kawannya untuk meminta melengkapi itu termasuk cara kerja. Inilah yang disebut dengan epistemologi. Oke ya? Bagian dari epistemologi. Cara
teknik, metode, taktik, kemudian juga kiat-kiat itu termasuk bagian dari epistemologi. Oke ya. Kalau ontologi itu adalah sesuatu. Apa sih pendidikan itu? Itu adalah ontologi. Tapi bagaimana cara mendidik yang baik? Itu adalah epistemologi. Kan itu yang ditanya oleh Pak Abdullah. Kemudian untuk apa gunanya pendidikan itu? Itu adalah bagian dari aksiologi. Oke ya, bisa kira-kira? Jadi kata kuncinya mudah. Kalau ontologi itu adalah what? Apapun yang kita kaji di dunia ini boleh. Ah, itulah filsafat. Bisa kira-kira? Boleh kita kaji. Apa yang mau kita kaji? Oke, kemudian epistemologi itu adalah cara, teknik, taktik. Jadi bagaimana guru, Bapak Ibu tadi saya menyimak ada Bapak Ibu sebagai guru, ada Bapak Ibu sebagai pengawas, ya kan? Ada Bapak Ibu sebagai ibu rumah tangga, ada Bapak Ibu yang baru tamat kuliah, ya kan begitu. Jadi latar belakang kita yang berbeda itu akan menjadi satu kesatuan apabila kita untuk melihat kepada satu tujuan. Ini yang disebut dengan monoisme dalam ontologi. Ada yang sudah baca di buku saya mungkin ya. Ya. Monoisme ini adalah menganggap bahwa sesuatu itu terdiri dari satu. Oke ya. Jadi satu tujuan. Oke. Kemudian dualisme menganggap bahwa sesuatu itu selalu berpasangan. Tidak akan pernah ada pena kalau tidak ada buku tulis. Di mana mau ditulis pena itu di kening. Ya kan begitu ya? Tidak ada siang, disebut siang kalau tidak ada malam. Mengapa disebut siang? Karena ada malam. Iya kan? Nah, tidak akan disebut suami kalau tidak ada istri. Ada iya. istri. Ada Ya. istri. Tidak ada istri. Mengapa disebut suami? Ya, pasti disebut duda. Bisa Mudah kan? dibilang lawan ya, Prof. Lawannya jadi Panjang menganggap pendek filsuf, gitu ya. panjang pendek. Jadi filsuf menganggap bahwa sesuatu itu selalu terdiri dari dua, dualisme namanya. Ada pula filsuf menganggap bahwa secara ontologi sesuatu itu terdiri dari beberapa unsur. Plural. Ya. Pluralisme. Kalau secara monoisme namanya Pak Abdullah. Tapi Pak Abdullah ini kalau disebut dualisme, Pak Abdullah ini ada fisik, ada metafisik. Ada fisik, ada roh. Ya kan? Tidak akan disebut Pak Abdullah kalau tidak ada rohnya. Bisa dipahami semua? Ya. Ya kan? Jadi itu dualisme. Jadi selalu ada. Itu yang menganggap teori itu, dualisme itu adalah tidak akan bisa fisik itu hidup sendiri tanpa ada roh. Kan gitu ya? Kemudian yang ketiga adalah menganggap ontologis itu sesuatu yang ada itu adalah jamak. Ya, lebih dari satu terdiri dari beberapa unsur. Misalnya Pak Abdullah ini unsurnya apa? Banyak. Unsurnya di kepala saja apa saja? Ada hidung, ada mata, ada bibir, kan begitu ya? Inilah. Tapi ada pula yang menganggap bahwa sesuatu itu tidak bisa manusia mengetahuinya yang sebenarnya. Nah, oke bisa ya kira-kira? Jadi ada pula yang menganggap seperti itu. Itu yang disebut dengan agnotisisme. Tidak ada kuasa manusia untuk melihat sesuatu itu adalah benar, benar adanya. Yang benar itu adalah kuasa Tuhan. Masih bingung? Enggak kan? Enggak bingung kan? Bingung saja kata filsuf sudah berfilsafat. Sudah berfilsafat karena kita masih bisa bingung. Itu dia ya. Jadi yang Bapak Ibu pelajari itu adalah bagian dari filsafat pendidikan. Ya, silakan. Sebentar, Prof. Yang agnostisisme ini berarti sesuatu yang tidak nyata gitu ya, Prof ya? Iya, yang tidak kita tahu, yang tidak nyata. Bukan tidak nyata, tidak ada kuasa kita untuk mengetahui yang sebenarnya. Kalau yang tidak nyata, gaib pula nanti. Ada orang tahu tentang gaib kan? Jadi ontologi ini ada fisik, ada metafisik. Metafisik itulah yang tidak nyata. Bisa kira-kira
Kita mengetahui bahwa keberadaan sesuatu surga, ada neraka, ada cinta, ada benci, ada Tuhan. Makanya filsafat ini kan universal. Bagus pertanyaan Pak Abdullah. Apa sih sebetulnya filsafat itu? Kan begitu kan? Ya, jadi apapun bisa dikaji secara filsafat. Oke, apapun kecuali yang tidak boleh dikaji itu adalah wujudnya Tuhan. Ya, dalam agama Islam wujudnya Allah tidak boleh dikaji karena dia qiyamuhu binafsihi. Ya, tetapi sifat-sifat Tuhan itu harus kita ketahui. Jangankan untuk mengetahui, kalau bisa kita mendekati. Tuhan adalah Maha Penyayang. Kita jadi orang penyayang, jadilah. Ya kan? Tuhan itu Maha mengetahui. Kita menjadi orang mengetahui, jadilah. Tapi yang Maha-Maha itu adalah kepunyaan milik Allah dalam agama Islam. Mohon maaf nih, ada yang Kristen? Ada? Ada. Ya, John. jadi dalam agama Kristen juga demikian. Nah, kan begitu ya? Dalam agama Kristen juga memahami surga. Ya, surga itu apa? Tempat yang nanti abadi, yang kita dijanjikan sesuai dengan amalan kita masing-masing. Kan begitu? Makanya Bapak Ibu, kebenaran yang paling tinggi itu adalah kebenaran agama. Ingat ya, bukan kebenaran Islam, bukan kebenaran Kristen, bukan kebenaran Buddha, tapi kebenaran agama. Oke ya, agama. Kenapa kebenaran yang paling tinggi? Karena agama itu yang kita yakini. Masa kita juga yang mendustainya? Kita yakini terus kita mendustainya. Tidak mungkin kan? Nah, jadi itu paling tinggi. Oke, bisa ya Pak Abdullah ya? Ya, terima kasih Prof. Oke, jadi itu bagian dari epistemologi. Disitulah letaknya kreativitas kita sebagai guru, sebagai pengawas, sebagai dosen untuk menggunakan secara epistemologi. Baik, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Kalau Ya. yang nihil itu Prof, Nihilisme. kan Iya. ada tiga tapi agak membingungkan gitu maksud dibilang. Nihilisme itu adalah sesuatu yang kosong. Jadi sebetulnya ontologi itu adalah sesuatu yang menganggap bahwa ada paham yang menganggap sesuatu yang kosong. Sesuatu yang kosong itu maksudnya em, tidak tahu kita yang sebenar-benarnya itu apa gitu. Nggak bisa kita pastikan. Tidak bisa kita pastikan. Kebetulan kita mengatakan bendera itu warnanya merah putih, tapi bagi orang Barat tidak merah, tapi red dengan white. Kan beda ya? Karena penamaannya itu berbeda. Tetapi kalau agnostisisme tidak ada kuasa manusia untuk memahami tentang sesuatu itu. Oke, Pak Abdullah, bagus sekali pertanyaannya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya ajarkan bagaimana cara Telegram ya. Sekarang Bapak Ibu pegang handphonenya masing-masing. Kalau link YouTube saya sudah diperlihatkan, Pak Abdullah? Sudah Prof, sudah dikirim ke grup. Di YouTube itu, apa yang Bapak Ibu dapatkan materinya pasti ada. Karena sudah dipelajari, sudah ada tugas-tugas temannya, kakak kelasnya tahun-tahun yang dulu. Sudah, dan nanti Bapak Ibu bisa juga terkenal lewat YouTube saya. Oke ya, karena Bapak Ibu nanti membuat video pembelajaran yang nanti saya masukkan ke YouTube saya. Oke ya. Kalau kita di Telegram Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu bertugas nih, tetapi Bapak Ibu presentasi materi, itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah ada videonya yang mewakili Bapak Ibu. Kan enak ya. Misalnya Bapak Ibu seharusnya presentasi, tetapi kalau kita lewat Zoom, Bapak Ibu presentasi, Bapak Ibu sakit atau terkendala jaringan misalnya, itu tidak dapat nilai untuk presentasi. Tetapi kalau sudah membuat videonya, itu akan otomatis mendapat nilai dan sudah diwakili oleh videonya. Itu kelebihannya. Kemudian kelebihan Telegram, Telegram itu tidak perlu direkam karena sistem rekaman akan terekam secara otomatis. Yang ketiga, Telegram itu tidak memakan memori handphone kita. Nah, itu enaknya. Tidak akan memakan memori, tapi kalau WhatsApp memakan memori handphone kita.
Telegram itu hanya kita masukkan Telegram, hanya memori itu Telegram itu saja. Tapi kita bisa memasukkan video di dalam Telegram, bisa memasukkan tugas di dalam Telegram, bisa kita komunikasi di dalam Telegram. Karena Bapak Ibu saya sudah mendapatkan haki dari Dikti hak kekayaan intelektual skenario perkuliahan yang saya ciptakan lewat Telegram. Nanti saya kirim kepada Bapak Ibu nanti lewat Telegram ya, sehingga jadi tahu apa step by step apa yang harus dilakukan. Oke ya, bisa? Saya lupa tadi mengirim skenarionya Pak di grup Telegram kita. Bisa kira-kira Bapak Ibu? Ya, ya, Prof. Oke, baik. Sekarang saya mencoba untuk membuka Telegram dulu. Oke, saya buka Telegram dulu ya. Nanti saya share kepada Bapak Ibu. Oke, saya coba share Telegramnya. Telegram udah saya buka tadi. Ini jendela aplikasi Google Chrome, Microsoft. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya buka Telegram saya dulu. Telegram saya sudah dibuka. Kemudian mau searching. Kita grupnya apa namanya Pak? Hari Jumat ya? Sabtu S2. Oh, Sabtu Sabtu S2 S2. ini. AP Ya ya. ya, Sabtu S2 ya. Oke ya. Sabtu S2 ya. Bisa dilihat Belum. Belum ada. Telegramnya? Udah. Oke, keren Prof. Telegramnya dia bisa dilihat? Udah. Udah. Sekarang kita lihat ya. Ini adalah Zoom kita tadi. Kemudian ini adalah link yang saya buat. Nah, sekarang Bapak Ibu buka ini record voice message. Diklik sebentar aja. Supaya berganti dia ininya. Berganti dia. Oh ini tidak mau di sini ya. Ini Bapak Ibu ini kan semua kita yang sudah online ini dia Pak Suarman belum. Bu Betri pandai nggak untuk online? Ini Bapak Ibu ketahuan oleh saya sebagai dosen Bapak Ibu yang tidak aktif, paham kan? Ini Bu Betri 3 menit yang lalu, Bu Epi 3 menit yang lalu, Pak John Hendro sebelum masuk ke ini 3 menit yang lalu. Bisa? Caranya begitu. Ini saya sebagai dosen bisa melihat. Yang paling bawah adalah Bu Risma. Mana Bu Risma? Bisa bersuara Bu Risma? Bu Risma nggak ada berarti kan? Iya, Prof. Ya Bu Risma buka Telegramnya. Caranya buka Iya, Prof. Telegram. Ini berarti temannya sudah bisa menggunakan voice note. Coba kita putar dulu Novi. Oh iya ya, muncul dia. Oke. Hari Jumat ya. Prof, bukanya langsung di laptop ya, Prof? Oh enggak, di handphone. Oh. Karena di laptop ini saya ubah read voice-nya dengan apa? Nggak mau dia nih. Nah, ini nggak mau dia. Jadi karena kita bermainnya lewat besok, Bapak Ibu tidak perlu pakai laptop kuliahnya. Jadi pakai handphone saja. Ya enak kan? Dan bisa sambil tiduran. Ya, jadi caranya begini. Saya cari apa namanya? Coba ping sudah ya. Hari Sabtu ya, oke. Diganti mikrofon ini, klik sebentar saja, dan nampak wajah seperti ini. Nama saya Hasna Faiza, saya sedang berada di Panam. Saya siap mengikuti perkuliahan. Assalamualaikum. Langsung kirim. Sinyalnya saya kurang bagus. Saya Diana Valencia sedang mengikuti perkuliahan di Bandara. Ya, coba. Oke.
Ya. Belum ada yang berhasil. Coba Enggak, video. enggak jadi ya. Saya bisa Putri sedang mulai perkuliahan. Saya Marlinda sedang mengikuti perkuliahan. Mana nih yang video? Itu voice note tuh. Mantap. Udah muncul satu. Loh, saya kok lupa ya, Prof. Udah pernah Prof ajar. Gimana ya? Iya. Caranya adalah kan ada mikrofon tuh. Klik sekali aja. Ubah lambangnya jadi bulat. Sudah berubah lambangnya jadi bulat, naikkan ke atas. Ini udah berhasil. Oke, mantap. Ini bagus, udah berhasil. Bisa diubah. Assalamualaikum warahmatullahi Ini udah berhasil. wabarakatuh. Belum. Ini mantap, udah berhasil, Pak John. Oke, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ini udah berhasil. wabarakatuh. Belum. Kok belum? Oke, udah bisa. Ya, Prof. Lambang mikrofon itu diklik sekali, udah jadi lambang bulat, baru ditekan naikkan ke atas dan nampak wajah kita bulat, baru bicara. Sebutkan nama, posisi sedang di mana, dan katakan siap mengikuti perkuliahan. Udah bisa? Ini masih Siap voice note nih. mengikuti kuliah. Saya Ya, siap untuk mengikuti perkuliahan. ya itu. Udah oke? Yang voice note saya hapus dulu ya, yang belum berhasil. Belum bisa. Udah bisa? Belum saya. Ini ada video yang tidak Itu bulat mengikuti karena dia kuliah. beda. Suara kami kok nggak dengar, Prof. Dengar, karena Yang di sinyal tuh belum. Instagram, di Telegramnya. Oh, baru dengar. Oh. Yang di Instagram, di Telegramnya. Saya hapus dulu yang semua yang salah ya. Tidak membekas kan, saya hapus, enak kan? Tidak Iya. ketahuan oleh Bapak Ibu siapa yang menghapus. Nggak masuk ya, Prof. Iya, karena voice note, jadi saya hapus dulu, bukan voice note. Jadi yang video. Aduh, aku belum berhasil. Saya Udah juga bisa? belum. Siapa yang belum berhasil? Saya, Prof. Siapa tuh? Bu Samsinar? Prof. Sinar belum berhasil. Bu Samsinar kan pakai handphone kan? Iya. Itu di mikrofon, ada nampak mikrofon kan sebelah kanan? Oke. Klik sekali dulu, ubah lambangnya dulu. Kalau nggak berubah lambangnya masih voice note tuh. Ubah lambangnya. Udah berubah bulat nggak? Ada bulat dan Iya, apa? berubah bulat. Baru ditekan ke atas, baru bicara. Udah nampak wajah. Kok kayak terkunci, kok ada gembok gitu sih. Di handphone kami bukan lambang mikrofon, Prof. Mikrofon. Kalau saya kamera. Apa lambangnya? Kayak kamera Sama. peta. Sama biasanya semuanya. Iya, sama. Enggak. Oh, udah saya rubah baru ya, sama. Karena ke video tadi, Prof. Jadi kayak lambang kamera. Udah bisa. Oke, udah mantap. Dah, oke, berhasil. Oke, udah bisa. Oke, Prof. Ini Bu EZ sampai 2 kali nih. Saking semangat tuh, Bro. Dapat mainan baru. Dapat Iya, mainan saking baru ya. semangatnya. Ini bisa lepas rindu kita sama teman-teman kita. Dulu saya ciptakan masa COVID nih Bapak Ibu. Masa COVID sehingga pembelajaran ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk anak sekolah kita nantinya. Bisa kira-kira ya. Ya. Dan ini akan terekam secara otomatis. Oke? Bisa? Ini adalah allow stamp sebentar. Ini kan berputar nih. Ini apa yang salah nih? Saya hapus dulu. Terklik. Ini misalnya, ini adalah voice note.
Ah, itu voice note tuh. Ah, kalau ini benar. Ah, ibu muncul tapi tidak bicara. Nah, ini oke, bagus. Coba. Oke, bisa. Ini ibu udah bicara nggak? Oh iya, cepat sekali. Ini coba. Berhasil aja baru disebut. Jadi, sebutkan nama, posisi sedang di mana, alamat ya. Seperti saya tadi. Ini oke, Ulang jadi Prof. berhasil. Ini belum berhasil. Ini sampai 2 kali. Ini coba berhasil nggak? Ah, Baru mantap, berhasil. berhasil. Nah, ini berhasil nggak? Ah, ya baru Baru. Assalamualaikum aja kok cepat sekali. Ini nggak ada suaranya. Ini berhasil nggak? Berarti kalau ngomong tuh ditahan ya, Prof. Enggak, naikkan ke atas. Naikin ke atas. Nggak perlu ditahan. Klik, klik, naikkan ke atas. Oh, Nggak perlu soalnya, ditahan. soalnya keburu habis gitu. Iya, dicoba lagi. Sekarang Bapak mencoba menghapus untuk semua. Cara menghapus, Bapak Ibu, untuk semua adalah diklik yang kita hapus, dah. Kemudian diklik tong sampah, sudah. Ya. Jangan lupa mengklik hapus untuk semua anggota. Dicentang. Paham Oh. ya? Jangan langsung tanda sampah, langsung dihapus. Tidak demikian. Kan ada tuh, hapus untuk semua anggota, diklik dulu baru dihapus. Nggak Nah, ini nampak, saya Prof. Hapus untuk semua anggotanya. iya, hapus untuk semua anggota. Saya Nggak kira-kira, nampak. Belum nampak, hapus saja baru keluar. iya, hapus untuk semua anggota diklik. Klik tong sampah, tanda sampah. Apa yang mau diklik? Misalnya Bapak Ibu mengklik yang tadi tidak jadi gitu. Nah, ini oke, udah berhasil. Ini berhasil. Ada suaranya, Pak Endro. Ini berhasil nggak? Oke, bagus. Mantap, berhasil. Nih, nama saya Hasna Faiza, saya sedang berada di Panamten. Oh iya, ini lagi di mobil ya. Mantap. Gitu bisa ya, seperti ini ya. Assalamualaikum, nama saya Samsinar. Iya, 3 macam yang disampaikan. Bisa? Oke ya, udah bisa ya. Latihan terus nanti. Bisa lah. Bisa ya. Ini adalah contoh misalnya mahasiswa saya yang saya mengajar misalnya tadi mengajar di mana ya? Mata kuliah Jumat tadi misalnya filsafat ilmu. Ini filsafat ilmu mahasiswanya ini berarti terlambat misalnya. Ini begini mereka. Nah, ini kan nampak kan? Mahasiswa yang kuliah dengan saya filsafat ilmu yang di Panang. Nah, tadi. Oke, bisa ya Bapak Ibu? Jadi begini. Oke. Ini misalnya ini ketuanya. Oh, ini yang presentasi. Ya, ini bentrok saya ngajar dengan S3 tadi. Jadi mereka kuliah daring. Oke, bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah, Prof. Ya, ini. Bisa ya? Nah, ini adalah presentasi. Ini oke, presentasi. Jadi mereka presentasi tentang artikel tadi. Tentang artikel jadi presentasi seperti ini. Oke, jadi mereka memberikan saran kepada kawannya.
Di ini juga bisa Bapak Ibu di kalau ini kelas kita ya. Ya. Oh iya ya. Ini kelas siapa nih? Ini bimbingan saya juga di grup. Kemudian ini mahasiswa. Oh, ini grup Telegram mata kuliah saya begini Bapak Ibu. Senin apa? Ini dia. Saya mengajar ini. Jadi enak kita di Telegram itu membuat jadwal Selasa apa mata kuliah saya. Nampak kan? Kemudian hari Rabu apa? Hari Kamis apa? Hari Jumat apa? Kan Metro nih. Banyak Jumat nih. Nampak oleh Bapak kan? Tidak bisa Jumat saya. Nih. Mulai dari jam 7.30, jam 9 sampai jam 15 tadi. Sampai jam 16. Masya Allah. Masya Allah. Ya, itulah banyak sekali. Ya kan? Pada merapat. Ya. Ya, jadi mata kuliah ini enak. Bisa kita buat. Saya belum masukkan Bapak Ibu ya. Tadi belum saya masukkan ke hari Sabtu ya. Dia jadwal sebenarnya hari apa? Sabtu? Jumat, Hari Prof. Jumat, Prof. Jumat, Jual Oh, Jumat pagi. pagi, Jumat pagi, Prof. Oh, Jumat pagi ya. Karena yang ini tadi ya. Oh, saya masukkan lagi ini Sabtu saya buat nih. Ya. Oke, nah gitu ya. Jadi ini mata kuliah kita. Jadi akan terekam secara otomatis. Apapun lah kita munculkan di sini. Bisa kira-kira Bapak Ibu Insya akan Allah. terekam secara otomatis. Apalagi kalau kita memunculkan video. Misalnya memunculkan video tadi saya ngajar apa ya? eh Kamis ya. Kamis ini misalnya ini. Ini mereka presentasi karena ini adalah kita blended learning. Ini video-video mereka, jadi Bapak Ibu kalau sudah ada videonya, nanti saya sematkan di grup seperti ini, tinggal buka aja lagi. Saya, nah ini semuanya kan YouTube tuh, nampak kan? Tinggal putar Ya. aja lagi videonya. Nah, sudah disematkan semuanya. Jadi video Bapak Ibu, jadi ini adalah dosen membuka perkuliahan, ada semuanya. Disematkan di dalam grup Telegram. Oke? Bisa kira-kira? Insya Ya, Allah, Prof. udah bisa dicoba tadi. Makanya Oh, Bapak Ibu Ya. saya harapkan kalau di Zoom tadi itu Bapak Ibu menggunakan handphone kan? Pak John Hendro gimana caranya? Bapak gunakan handphone atau apa tadi? Pak John. Tadi handphone, Prof. Sekarang Laptop. pakai laptop, tapi jaringan masih bermasalah, Prof. Oh, kenapa Bapak tidak penuh layarnya seperti di handphone? Nggak pandai caranya? Ya, belum, Prof. Klik ya di video, klik pengaturan video. Ya, saya pandu. Pengaturan video. Kemudian Bapak tampilkan video itu ini untuk apa ya? Selalu tampilkan dialog, oke ya, dicentang ya. Aktifkan fitur dicentang. Kemudian Ya. untuk 49 peserta dicentang yang banyak. Kemudian lanjutkan. Bagi ibu-ibu juga bisa. Saya sekarang tidak pakai lipstick, tapi saya seperti pakai lipstick kan. Mau tahu caranya? Di videonya, Prof. Oh ya, jadi Bapak Ibu, Bapak Ibu itu akan bisa membuat kita itu apa ya? Make up. Lebih ceria. Padahal saya tidak pakai lipstick, tapi bibir saya pakai lipstick ya. Yang membuat lipstick itu adalah zoomnya. Gimana, Prof? Gimana mau tahu caranya? Mau Mau. Oh, dong. Prof. Aduh, mau ya nanti. Ya, jadi banyak hal yang Mau bisa cantik kita. juga, Prof. Kenapa? Biar Dapat cantik ilmu, Prof. sama-sama kita. Bentar ya. Cantik berjamaah, Prof. Ya, Biar cantik hemat ya. lipstick. Ya. Kalau background kan bisa semuanya, ada background ya. Tapi sebetulnya di video itu bisa kita buat penuh, layar penuh itu maksudnya bisa buramkan layar juga, bisa filter juga, bisa apa yang kita mau memilihnya, misalnya pilih filter video gitu ya.
Mau apa kita? Misalnya saya menginginkan saya pakai toga. Saya pakai toga kan? Nggak perlu lagi tanpa Video toga filter. gitu. Ah, Video ya, filter. jadi ya bisa kita lakukan apapun yang kita mau Bapak Ibu ya. Jadi sesuai dengan yang kita inginkan. Oke ya, bisa. Ini Bapak Ibu bisa untuk kondisi cahaya redup, misalnya redupkan cahaya saya. Ini kan cahaya redup ya. Kita maunya apa? Kita lebih terangkan, ambilkan, arahkan ke kanan. Kemudian perbaiki penampilan. Penampilan kita mau penampilan yang mana? Nah, jadi lebih lebih terang, tidak kabur gitu kan? Banyak juga orang kabur. Oke, saya kembalikan ke non lagi. Bisa juga kita begini misalnya, apa? Bisa juga kita mau di dalam TV bisa. Ini saya dalam TV kan? Jadi kalau kita mau dalam TV juga bisa. Oke, Bapak Ibu, kita cukupkan di sini. Mudah-mudahan besok bisa memahaminya. Nanti yang pertama agak kacau sedikit itu tidak menjadi masalah. Karena dalam pendidikan tanpa mengalami tidak akan bisa. Kalau cukup hanya mendengar, karena berbeda antara pengetahuan dengan pengalaman. Ingat ya, C1 itu adalah pengetahuan. Pengalaman itu paling bagus karena setiap mengalami pasti mengetahui. Betul nggak? Ya, benar. Nah, jadi saya tidak akan menyalahkan Bapak Ibu kalau kacau pertama kalinya, enggak apa-apa. Tetapi apabila itu terus yang disampaikan masih salah, itu baru berarti kita tidak paham. Oke ya, bisa ya? Izin Prof angkat telepon orang tua saya lagi kritis. Subhanallah Bu Betri. Iya ya, enggak apa-apa Bu Betri. Mana Bu Betri? Ya, orang tuanya lagi kritis. Kita doakan ya Bapak Ibu ya. Ya, Prof. Mudah-mudahan. Semoga. Ya, oke, banyak hal ya. Nah, dia orang tuanya lagi kritis, kita doakan semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian perkuliahan kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita lanjut besok ke Telegram. Jadi caranya itu adalah saya kirim nanti skenario perkuliahannya, langkah-langkahnya ya, supaya Bapak Ibu tidak salah untuk langkah-langkahnya. Oke, Pak Abdullah? Ya, Ya, siap, yang Prof. lain ada pertanyaan tentang strategi perkuliahan? Ada pertanyaan tentang materi? Sekarang saya beri ice breaking dulu. Ya, lakukan apa yang saya katakan, jangan lakukan apa yang saya lakukan. Oke. Siap? Siap. Pegang kepala. Pegang hidung. Pegang dagu. Pegang telinga. Pegang hidung. Pegang hidung. Pegang hidung ya. Yang benar adalah pegang hidung. Yang Iya. ikut saya salah. Iya. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Berarti sudah Terima kasih, Prof. konsentrasi ya. Baik, Bapak Ibu, demikian perkuliahan kita. Mudah-mudahan besok lebih bermutu perkuliahan kita. Karena dengan Telegram itu bisa terekam secara otomatis. Jadi bagi teman kita yang sinyalnya kurang bagus, itu akan bisa menyimak kembali hasil perkuliahan, proses perkuliahannya. Karena akan terekam secara otomatis. Oke ya? Baik, demikian Bapak Ibu, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih semuanya, Prof. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Mohon izin ya, saya akhirin ya. Siap. Silakan Pak Abdul.